mohon untuk bisa mengaktifkan kamera depannya karena akan ada verifikasi wajah. Verifikasi wajah ditujukan untuk absensi. Kami ingin mempunyai bukti record bahwa teman-teman sekalian sudah mengikuti pelatihan RCK. Baik, Pak Riki sebagai narasumber kita pada hari ini nampaknya sudah 100 peserta Pak. Jadi silakan untuk dimulai. Silakan Pak. Oke, selamat pagi rekan-rekan dan selamat siang untuk yang waktu Indonesia Tengah dan Timur. Selamat datang di webinarnya RCK. Silahkan nyalakan kamera depan karena kami merekam sesi ini agar wajah-wajah rekan-rekan bisa terekam dan bisa kami laporkan. Selain dari ketik absen Anda di kolom chat. Ya, absen nama, email, nomor HP, lalu judul program yang diambil di RCK. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat bergabung di RCK. Terima kasih sudah memilih program RCK yang berjudul dengan teknik. Depannya ada teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri, ada teknik presentasi, ada teknik berbicara depan umum, dan teknik bekerja dalam tim. Semua teknik ini kita sebut dengan communication series. Kenapa disebut dengan communication series? Communication series itu adalah seri tentang komunikasi yang kita breakdown menjadi teknik-teknik bidang kerja tertentu. Nah, apakah ini selalu berhubungan dengan dunia kerja? Pasti. Tapi apakah hanya berhubungan dengan dunia kerja? Tidak. Bisa nggak kita ambil esensi dari pelajaran tersebut untuk kalian pakai di kehidupan nyata? Bisa. Ya, saya kasih contoh, misalnya teman-teman yang mengambil program teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja, misalnya. Maksudnya memasarkan diri di dunia melihat potensi Anda, ya. Bagaimana Anda bisa dilihat oleh orang bahwa skill Anda mumpuni, perilaku Anda oke, Anda tepat atau baik untuk mengisi posisi tertentu. Saya kasih contoh, misalnya Anda menginginkan menjadi posisi supervisor. Anda 5 tahun sudah bekerja di bidang tersebut, tapi masih staff saja. Lalu Anda menginginkan jadi posisi supervisor atau manager misalnya, atau naik jabatan. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang umum? Pertama, selain bekerja dengan baik dan benar, biasanya mereka akan memakai cara-cara yang sebenarnya tidak standar. Seperti, gue harus jadikan bos saya sebagai teman. Coba deketin supaya dia dekat sama saya. Yang kedua, saya harus kelihatan lebih baik dengan cara menjelek-jelekan teman saya. Ini kan cara yang salah dan cara yang tidak organik alias tidak original, gitu ya, tidak asli dari kemampuan Anda. Bagaimana sih tekniknya supaya kita kelihatan di atas permukaan orang-orang umum? Gimana caranya? Daripada kita ngejelekin teman, daripada kita menjilat bos, apa yang harus kita lakukan? Cobalah. Kamu rancang satu konsep, konsep tersebut yang kamu harus sampaikan kepada pihak bos dan di depan teman-teman. Contoh, teman kamu namanya si Brisilia. Teman kamu namanya si Arta misalnya ya. Kamu punya teman namanya Brisilia dan Arta. Semuanya sama-sama posisinya sama kayak kamu, 5 tahun kerja. Ketemulah sama bos. Nama bosnya Ibu Siti Hanifah. Ya kan? Nama bosnya Ibu Siti Hanifah. Ketemulah dia. Akhirnya kamu sebagai orang yang menginginkan posisi lebih tinggi atau manajer, apa yang harus kamu lakukan saat bertemu dengan bos? Selamat pagi, Pak, Bu. Kami berkumpul di sini karena kami ingin menanyakan bagaimana kondisi perusahaan selama masa pandemi. Kami yakin perusahaan terdampak. Bagaimana kira-kira kalau misalnya kami
menyodorkan satu proyek baru, satu pipeline baru, satu jalur pendapatan baru bagi perusahaan. Jadi buat kami, kita nampaknya bisa membuat efisiensi kerja dan lain-lain. Buatkan satu program di kamu. Bikin PowerPoint, bikin PDF lah, atau kalian sampaikan dalam bentuk tertulis atau gambar. Kamu jelaskan bahwa kami mampu untuk mengerjakan ini karena teman saya nih si Arta, Pak Arta ini jago di bidang A, B, C, D. Sedangkan Brisilia jago di bidang E, F, G, H. Mereka ini jago Pak di bidang masing-masing. Dia sangat bagus ini, sangat bagus itu. Bisa bayangkan nggak perasaan teman kamu si Arta sama Brisilia? Perasaannya kayak gimana? Keren juga nih gue dibangga-banggain depan bos. Bener kan? Bos, apabila dia pola pikirnya baik, dia akan melihat bahwa Anda itu orangnya mampu memanage kemampuan orang, mampu menganalisa kehebatan orang, dan Anda juga mampu berpikir secara kritis apa saja kendala perusahaan dan lain-lain. Jadi, tinggalkanlah cara-cara yang salah. Pakailah cara yang baik dan benar, halus gunakan ilmu komunikasi. Tanpa mengkomunikasikannya. Oke, tanpa mengkomunikasikannya dengan orang lain, skill Anda tidak akan terlihat. Contoh si Hasnia nih, Hasnia ini sebenarnya jago makeup nih, gitu. Ya kan, Hasnia ini sebenarnya jago makeup, walaupun dia ikut Zoom sambil miring-miring tiduran, tapi dia jago makeup nih. Nah, orang nggak tahu kalau dia jago makeup karena si Muhammad Hussein lagi mau mencari orang buat juru makeup pernikahan. Dia nggak tahu, dia cuma berdasarkan tanya-tanya saja. Coba kalau Hasnia tahu memasarkan kemampuan dirinya dia saat dia membuat makeup garis alis saja. Dia rekam pakai kamera depan. Hai teman-teman, hari ini saya mau mengajarkan bagaimana cara membuat alis tanpa terputus. Misalnya gitu ya. Ini ya, bikin video 5 menit ditonton sama orang, posting di sosial media. Bisa bayangkan siapa yang nonton? Si Muhammad Hussein yang tadinya nyari-nyari, dia tinggal klik Instagram aja udah kelihatan. Kayaknya gue harus nge-hire Hasnia. Kalau kalian tidak mau mengkomunikasikan kemampuan kalian, jangan salahkan orang lain menganggap remeh Anda. Padahal si Hersya Agung ini sebenarnya jago komputer. Ya kan, si Hersya ini jago nih programming apa segala macam. Orang tuh mikirnya, ini si Hersya kerjanya apaan sih? Main game mulu nih, pakai headset aja apa segala macam. Nggak tahu bahwa Hersya ini jago programming. Tapi kalau orang sudah tahu portfolio Anda secara digital, orang bisa menonton Anda, mencari Anda secara digital, kemampuan ya. Coba Anda kan udah biasa kan ngelihat online shop atau bahkan Anda admin online shop nih lagi kayak si Susan nih, si Nurhaliza, mungkin jangannya admin online shop, ngerti cara menjual. Tapi cuman barang, tapi jasanya enggak. Lupa bahwa kemampuan kita ya itu harus disampaikan kepada orang lain. Itu baru satu yang saya bahas, ya kan? Lalu teknik presentasi profesional. Pak, saya kan nggak mau menjelaskan produk apa segala macam. Yakin Anda dalam hidup Anda? Oh enggak Pak, saya kan bukan sales Pak. Nggak usah saya belajar presentasi profesional. Yakin Anda cuma berhubungan dengan sales aja? Saya kasih contoh. Orang tua pasti disuruh sama kita minum vitamin, minum obat. Anda punya orang tua pasti susah meyakinkannya. Ayo Bu, Pak ini diminum vitaminnya. Enggak, Ibu mah minum jahe aja udah sembuh. Berarti Anda harus mempresentasikan produk tersebut kepada ibu Anda, kan? Bahwa Anda harus meyakinkan manfaat-manfaatnya dan lain-lain. Lihat deh, jangan melulu tentang, gue nggak perlu, ini ilmu ini nggak perlu. Enggak, semua nyambung. Ke kehidupan profesional maupun ke kehidupan nyata. Nyambung. Contoh, si Fitri misalnya. Fitri Nurseha ini ada anak misalnya. Mau menyampaikan kepada anaknya, misalnya, punya anak kecil, disuapin, anak balita, disuapin, lari-lari.
Terus paruh menit terus. boleh di-mute, Min? Anak kecil kamu suapin, lari-lari. Terus kamu marah-marah. Yang salah sopo? Hah? Masa otak anak kecil disamain sama otak orang besar? Ya kan? Caranya dong yang harus disampaikan dengan baik. Ya dong. Pak, belajarnya di mana, Pak? Ya kan? Belajarnya di mana? Ya belajar dari presentasi, teknik presentasi. Maksudnya gimana, Pak? Masa saya harus presentasi depan anak saya? Ini vitaminnya banyak. Enggak melulu. Caranya kita adjust, kita atur. Contoh, kalau kamu nyuapin anak kecil, terus anaknya lari-lari, kamu bentak-bentak. Hei, sini nggak? Makan nggak? Ayo cepat. Kamu itu menggunakan ilmu primitif, ilmu zaman dulu. Sebagai orang yang badannya lebih besar, sebagai orang yang suaranya lebih lantang, saya akan menggunakan kekuatan saya satu-satunya. Berarti Anda nggak pede, kekuatan Anda satu-satunya itu cuma fisik. Jadi jangan disalahkan, Indonesia itu banyak yang menyalahgunakan jabatan. Karena mereka tidak tahu lagi cara menghadapi orang. Ya kan? Sama. Semua itu dibawa dari kecil. Menghadapi orang misalnya, saya nggak maunya dia mengikuti gaya saya, peraturan saya. Berarti mau nggak mau saya harus bentak-bentak. Berarti mau nggak mau saya harus menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan jabatan. Nah, coba kalau kamu pinter presentasi, caranya. Halo, kayak punya pesawat. Pesawat harus masuk garasinya nih. Coba buka mulutnya. Wah, awas. Anak-anak jadi terdistraksi gitu loh. Oh, apa tuh? Apa tuh? Coba buka mulutnya. Intinya, saat kita mau berbicara kepada orang lain, meyakinkan orang lain, teknik presentasi itu kepake. Bukan melulu tentang pekerjaan, tapi kehidupan nyata juga ada. Jadi 5 communication series yang RCK bilang, itu kita mengajarkan semua teknik agar kalian punya respect di orang luar tuh. Orang tuh, oh iya ya, ternyata si Syariah nih pinter juga ya bidang tertentu, Pak. Saya misalnya saya kan ibu rumah tangga, Pak. Kemampuan saya hanya memasak, mencuci, misalnya gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan respect dari orang lain, misalnya gitu. Tunjukkan kepada orang lain bahwa pekerjaan Anda itu penting. Contoh, siapa di sini yang masih mencuci dengan papan cucian? Ya kan? Kamu tahu nggak papan cucian? Ya kan? Yang gerigi-gerigi itu ada papan cucian pakai sabun colek, ya kan? Buat milenial atau kaum anak muda itu aneh. Apaan nih? Mereka kenalnya apaan? Coba. Mereka kenalnya Mereka kenalnya taunya mesin cuci kan. Coba ada seorang emak-emak ya kan, pakai daster rapi, dia jelasin, "Halo guys, hari ini saya mau review guys. Ini adalah teknologi zaman purba," misalnya gitu ya. "Ini papan cucian namanya. Kalian pasti nggak tahu nih cara mencucinya." Orang tonton pasti. Orang respect, oh gitu ya. Ternyata orang tua saya juga susah zaman dulu. Nggak melulu tentang yang hebat-hebat. Anda punya handphone, ada kamera depannya, kepake tuh. Ya nggak, Darius? Oh, senyum-senyum aja si Darius. Kamera depan tuh jangan dipakai buat TikTok doang, Febri. Ya nggak? Rusdi, jangan dipakai buat TikTok doang. Pakai buat sesuatu yang bermanfaat. Contoh, saya kasih PR 1 aja sepulang dari webinar. Selesai webinar ini, kalian buatlah review webinar ini pakai video. Coba taruh kamera depannya, taruh handphonenya, aktifkan kamera depan, lalu Anda ceritakan tentang, halo teman-teman, hari ini beruntung saya mendapatkan 1 sesi webinar dari prakerja gratis loh. Jadi hari ini saya diingatkan tentang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide kita. Ngomong deh semenit dah. Ya, tonton ulang video Anda. Kalau si Romeo bilang nih, wah ternyata muka gue masih belum beres jambulnya nih, benerin dulu jambulnya. Ya nggak? Oke. Lalu si Febri bilang, waduh alis gue tinggi sebelah. Benerin dulu alisnya. Jangan dulu diposting di depan teman-teman di Instagram dan lain-lain. Ya nggak? Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan respect. Sekarang industri internet itu sudah menjadi industri bulian.
Orang mau berbuat benar, mau buat salah tetap dibully. Tapi kalau kalian konsisten, coba posting. Yang biasanya Saiful biasanya postingnya yang galau-galau, mencintaimu apa adanya, adalah jalan hidup, apalah yang kayak gitu. Ganti ya Imron, ganti dengan kamu membuat review makanan, kayak review apa, kayak coba belajar dulu tekniknya. Halo teman-teman, hari ini saya makan gemblong. Pasti banyak orang Indonesia yang sebenarnya tahu. Cuman kalau anak-anak kecil nih jarang banget yang tahu gemblong. Mereka taunya Jeko. Yuk kita belah coba. Gemblong ini terbuat dari apa? Cuman 1 menit. Gitu. Boleh di-mute? Ya. Cuma 1 menit. Belajar. Bikin 1 menit coba posting. Lihat deh. Teman Anda pasti kaget. Dih, ini anak kok sekarang udah jarang posting yang aneh-aneh ya. Tapi postingnya hal yang bagus. Begitu orang mau Anda mencari pekerjaan, nggak usah lagi kerjaan yang nyari Anda. Begitu orang ngelihat, wah ini kayaknya si Edi nih kalau nge-review orang potong rambut, misalnya si Edi ini jago potong rambut ya, misalnya walaupun rambutnya acak-acakan tuh si Edi tuh, ya kan? Tapi dia jago potong rambut. Ternyata orang jadi akhirnya, Ed, lu kok gue ngeliat lu di Facebook lu potong rambut, Ed. Mau dong potong rambut? Gue bayar berapa? Ya 30.000 aja lah sama temen. Minimal kayak gitu kan. Orang tuh harus tahu Anda dulu. Oh, come on, man. Udah saatnya kita di atas permukaan. Jangan, aduh, era pandemi. Insya Allah sebentar lagi usai, ya kan? Amin nggak? Amin ya. Insya Allah sebentar lagi usai. Semua orang berbondong-bondong. Industri baru buka. Bisa bayangin nggak? Pabrik pada buka, retail pada buka, Matahari, Ramayana, semua pada buka. Semua orang pada ngelamar. Yang dibutuhkan 500.000 pekerja, yang ngelamar 5 juta. Kalau nggak sikut-sikutan, gimana cara sikut-sikutannya? Kalian punya portfolio lebih tinggi, makanya prakerja itu diadakan. Jangan cuma ngejar insentif, mana insentifnya buat beli layangan lagi. Ya kan? Ya, yang bener dong, belajar. Tuh, Arsike punya 5 series. Ya nggak, Muhammad Rizal? Pelajarilah series-series tersebut. Jadi, kita berharap teman-teman bisa fokus belajar. Pastikan bahwa Anda itu hebat dan kehebatan Anda ditunjukkan kepada orang lain. Itu, kehebatan Anda ditujukan kepada orang lain. Oke? Oke. Jadi sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah bagi teman-teman harap coba deh kalian lihat misalnya kehebatan kalian apa, kalian gali dengan teknik komunikasi. Misalnya gitu ya. Oke, admin boleh dipin video saya? Oke. Jadi so far kita sudah belajar apa hari ini walaupun singkat. Pertama, kita sudah belajar bahwa Anda itu hebat. Kita sudah belajar bahwa Anda itu perlu menyampaikan kehebatan Anda, tapi bukan dengan cara yang lebay. Perlu menyampaikan kehebatan Anda dengan teknik. Nah, ada 5 teknik yang Arsike ajarkan, semuanya kepake dalam dunia kerja, jelas. Semuanya kepake dalam dunia kehidupan sehari-hari, jelas. Bisa semuanya linear, nyambung. Oke? Buat teman-teman, saya rasa cukup. Jangan lupa selesai webinar, coba nih Winda, jangan buat ngaca mulu kamera depan tuh. Ya, oke, buatlah video ya, teman-teman. Buatlah video, review lah. Review webinar ini. Coba tonton sendiri. Ya, hai teman. Jadi hari ini saya dapat webinar dari Arsike tentang ABCD. Coba ceritakan. Ya, tonton sendiri diri Anda. Oh iya, ini masih kurang nih. Gitu. Jadi jangan cuman ditonton tapi bikin ulang. Gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman sudah memilih Arsike. Terima kasih sudah menghadiri dan meluangkan waktu. Kalian sudah terekam, sudah absennya sudah terabsen. Selamat menunggu sertifikatnya masuk ke dashboard prakerja. Ada masa tunggu 7 kali 24 jam. Seperti biasalah, kinerjanya prakerja ada 7 kali 24 jam. Selalu ada toleransi waktu itu. Lalu buat yang kendala 100% bisa DM IG kita, bisa tanya di tanyamu. Oke, untuk Telegram adalah info satu arah untuk kalian baca. Bisa scroll ke atas, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman.
jaga kesehatan, jaga selalu turuti selalu protokol kesehatan ya. Jangan pernah jongkok di toilet duduk. Oke? Kejeblos nanti. Oke? Bye. Silakan admin ditutup.